Selayang mata memandang, sungguh indah kekayaan alamnya, maka subur pula tanah airnya. Indonesia, negeri yang tersohor, selalu memberikan solusi dalam setiap eksplorasi potensi. Namun, sangat disayangkan bahwa sampai pada tahun 2020, Indonesia masih mengalami ketergantungan sumber energi fosil yang tinggi, yaitu sebesar 87%. Di sisi lain, menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2021, pandemi COVID-19 menyebabkan limbah domestik mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yaitu 36% dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2019, potensi EBT yang mencapai lebih dari 400 gigawatt ternyata hanya dimanfaatkan sebesar 2,5% saja. Permasalahan ini memiliki urgensi yang cukup tinggi, mengingat energi dan salinitas merupakan hal penting dalam menyokong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Menjawab hal tersebut, perkenalkan, kami dari tim CC yang beranggotakan Melisa, Joshua, dan Lucia Desi hadir untuk memberikan solusi melalui pengembangan teknologi produksi bioproduk bernilai tinggi dari biomasa Chlorella vulgaris terintegrasi dengan sistem pengolahan air limbah domestik berbasis green economy guna mewujudkan SDGs 2030. Solusi yang ditawarkan berupa proses pengolahan energi dan bioproduk yang menggunakan konsep biorefinery, di mana segala limbah dari produksi utama sistem diolah kembali menjadi produksi samping yang komersial. Konsep biorefinery dan green economy menjadikan lingkungan lebih bersih karena tidak hanya memperbaiki kualitas air, namun juga mengurangi limbah. Selain aspek tersebut, sistem produksi secara berkelanjutan dapat memanfaatkan seluruh komponen biomasa yang dapat terkonversi menjadi biodiesel, bioetanol, bioproduk nutrasetikal, dan kompos organik yang tentunya membawa profit baik bagi pelaku ekonomi konvensional maupun industri secara besar. Untuk memenuhi hal tersebut, solusi yang ditawarkan harus memuat prarancangan sistem pengolahan serta neraca massa dan aspek keekonomian untuk menilai kelayakan dari sisi analisis ekonomi. Manfaatnya tentu mampu memberikan alternatif solusi pengolahan air limbah serta pemanfaatan sumber energi terbarukan dan bioproduk sebagai penyokong ekonomi berkelanjutan sebagaimana tujuan SDGs ke-6, 7, dan 12. Tahukah kamu, organisme berukuran mikro yang disebut mikroalga ternyata memiliki potensi yang besar dalam sistem produksi berkelanjutan? Mikroalga Chlorella vulgaris merupakan mikroalga uniselular yang dapat tumbuh dengan baik pada rentang pH netral menuju basa dan suhu 25-28 derajat Celcius. Mikroalga ini, apabila ditumbuhkan pada kondisi miksotropik, mampu meningkatkan produktivitas biomasanya. Oleh sebab itu, salah satu medium kultur yang bisa digunakan berasal dari air limbah domestik dengan kadar polutan yang tidak terlalu toksik, di mana polutan tersebut akan dikonsumsi untuk dikonversi menjadi biomasa. Hal baiknya, air limbah domestik dapat dinetralisir hingga memenuhi standar baku mutu. Berdasarkan studi literatur, biomasa mikroalga hasil kultivasi memiliki kandungan lipid yang dapat dikonversi menjadi biodiesel melalui reaksi transesterifikasi yang terbukti lebih ramah lingkungan dibanding dekomposisi termal seperti pirolisis. Fraksi karbohidrat dapat diolah menjadi bioetanol melalui fermentasi dengan Saccharomyces cerevisiae yang dapat dipisahkan dengan mudah dari produk. Selain itu, biomasa mikroalga juga banyak mengandung pigmen dan protein yang dapat diekstraksi secara mekanik dengan teknik homogenasi sehingga lebih aman untuk dikonsumsi dibanding ekstraksi dengan pelarut kimia. Penelitian berbasis studi literatur yang kami lakukan berasal dari jurnal-jurnal ilmiah. Penelitian ini dimulai dengan perancangan proses flow diagram menggunakan aplikasi Super Pro Designer untuk mengintegrasikan unit-unit operasi. Setelah itu, dibangun neraca massa untuk mengkuantifikasi aliran masuk dan keluar dengan bantuan Microsoft Excel. Berdasarkan jumlah bahan baku dan yield produk hasil kuantifikasi, kami juga melakukan analisis ekonomi dengan metode Gross Profit Margin. Melalui penelitian ini, diperoleh hasil proses flow diagram yang ditujukan pada layar. Secara garis besar, terdapat 4 unit operasi, yakni unit kultivasi dan remediasi, unit pemanenan biomasa, unit produksi biofuel, serta unit produksi produk nutrasetikal. Pada unit pertama, kultivasi biomasa Chlorella vulgaris menghasilkan 27,7% lipid, 34% karbohidrat, 2,1% pigmen, dan 35,8% protein. Polutan air limbah domestik juga ikut terremediasi sebesar 90% COD, 95% TN, dan 100% TP. Pada unit kedua,
Biomasa mikroalga dipanen dengan sentrifugasi dan dikurangi kadar airnya menjadi 22% menggunakan pengeringan microwave. Selanjutnya, dilakukan pengolahan dari setiap fraksi biomasa berbasis biorefinery. Pada unit ketiga, fraksi lipid dan fraksi karbohidrat diolah dalam unit produksi biofuel pada reaktor yang terpisah secara kontinu. Metode transesterifikasi dengan katalis basa natrium hidroksida dan separated hydrolysis and fermentation dengan agen fermentasi Saccharomyces cerevisiae dipilih sebagai metode pengolahan fraksi lipid dan karbohidrat karena secara berturut-turut dapat mencapai efisiensi yang tinggi sebesar 86% dan 79,3%. Lebih lagi, kelebihan lain dari metode ini yaitu pelarut yang digunakan dapat didaur ulang sehingga dapat menghemat biaya produksi. Residu biomasa dari unit produksi biofuel masih mengandung pigmen dan protein yang dapat diolah dengan teknik ekstraksi etanol serta homogenisasi bertekanan tinggi, sehingga menghasilkan produk nutraceutical lutein, klorofil, dan suplemen asam amino esensial. Adapun biomasa residu yang tidak dapat diolah dari setiap fraksi masih dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik sehingga tercipta suatu sistem terintegrasi yang minim limbah. Masuk ke topik pembahasan kedua, yakni analisis neraca massa yang ditunjukkan oleh gambar pada layar. Input awal sistem adalah 20 liter air limbah domestik dan 26,8 kg inokulum mikroalga Chlorella vulgaris yang menghasilkan 813,3 kg biomasa kering. Biomasa tersebut diproses untuk menghasilkan bioproduk bernilai tinggi berupa 158,8 kg biodiesel dengan kemurnian 96%, 177,4 kg bioetanol dengan kemurnian 80%, serta berbagai produk nutraceutical berupa 21,1 kg lutein, 6,93 kg klorofil, dan 300 kg asam amino dengan kemurnian di atas 80%. Tidak hanya itu, air bersih hasil vikoremediasi sebanyak 18.000 kg akan dikembalikan ke badan sungai karena telah memenuhi standar baku mutu air. Asam amino esensial yang terkandung dalam konsentrat protein hasil ultrafiltrasi di ukuran 300 kDa dan 3 kDa diidentifikasi melalui metode High Performance Liquid Chromatography atau HPLC. Hasil identifikasi tersebut ditampilkan pada tabel, di mana ditemukan 8 dari 9 asam amino. Hal ini mampu memberikan terobosan baru bagi industri farmasi dan gizi untuk mengolah konsentrat menjadi suplemen kesehatan yang dapat dikonsumsi sehari-hari oleh masyarakat. Hasil asam amino ini dapat meningkat hingga 9,45% akibat adanya homogenisasi setelah ekstraksi etanol. Analisis terakhir pada penelitian ini adalah analisis ekonomi dengan perhitungan gross profit margin. Berdasarkan daftar harga tabel bahan baku dan produk, diperoleh nilai GPM dari sistem terintegrasi sebesar 26,7. Nilai GPM yang berada di atas angka 1 mengindikasikan bahwa sistem layak dioperasikan. Kesimpulan dari penelitian ini yang pertama adalah PFD sistem terintegrasi terdiri atas unit kultivasi dan vikoremediasi, serta unit produksi biodiesel, bioetanol, lutein, klorofil, dan asam amino esensial. Lalu, analisis neraca massa dan analisis ekonomi menghasilkan 8,7 ribu kg biodiesel, 6,3 ribu kg bioetanol, 76 kg lutein, 217 kg klorofil, dan 3,2 ribu kg asam amino. Saran yang dapat penulis berikan kepada pendengar yaitu integrasi sistem vikoremediasi dengan sistem produksi biofuel dan produk nutraceutical perlu diimplementasikan guna membantu perwujudan konsep green energy dalam rangka mencapai tujuan SDGs nomor 6, 7, dan 12. Green economy dapat tercipta melalui dihasilkannya bioenergi yang bersih, hijau, dan ramah lingkungan sekaligus bioproduk nutraceutical yang memiliki nilai jual tinggi di pasaran. Daftar pustaka penelitian ini tercantum pada layar dan juga barcode. Mikroalga suka bersilaturahmi, tapi sayang dia nggak punya kekasih. Sampai di sini presentasi dari kami, tim CC undur diri dan terima kasih.